Oke, hari ini kita akan mengerjakan latihan soal mengenai pemuaian. Nah, jadi soal yang pertama ini, dia merupakan jenis muai panjang. Saya bacakan soalnya. Sebuah tongkat besi dengan muai panjangnya koefisien 0,00025 per derajat Celcius pada suhu 10 derajat Celcius, panjangnya adalah 4 meter. Berapakah panjang tongkat tersebut ketika dipanaskan sampai suhunya 110 derajat Celcius? Begitu ya. Nah, kita perlu ketahui ya, bahwa untuk mencari muai panjang, itu kita bisa mendapatkan dengan mengalikan L0-nya atau panjang mula-mula dikalikan dengan koefisien muai panjangnya dikalikan dengan delta T. Di mana delta T ini adalah perubahan panjangnya. Kemudian untuk mencari panjang muainya, berarti di sini ada L0 ditambah dengan delta L-nya. Begitu. Nah, yang pertama untuk memudahkan kita tulis apa saja yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal kita tahu bahwa alfanya itu 0,000025 per derajat Celcius. Kemudian pada suhu 10 derajat Celcius berarti ini adalah suhu awal. Kita bisa tulis T1 boleh, T0 boleh. Di sini saya tulis T0 ya. Nah, kemudian 4 meter di sini adalah panjang mula-mula atau disimbolkan dengan L0. 4 meter. Nah, kita diminta mencari panjang tongkat setelah dipanaskan, artinya setelah mengalami pemuaian. Ini yang ditanya adalah L-nya. Mencapai 110, berarti ini adalah T akhirnya ya, atau TT. T2 boleh juga, 110 derajat Celcius. Nah, karena L ini adalah L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Kita bisa cari dulu ya, ini berapa, atau nanti kamu langsung masukkan juga boleh. Kita cari delta L-nya. Delta L itu ini kan, L0 dikali alfa dikali delta T. L0-nya itu 4 meter dikali 0,000025 dikali dengan delta T. Kalau misalkan di sini T akhirnya 110 derajat, T awalnya adalah 10 derajat Celcius, berarti delta T-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Ya, berarti ini 100 derajat. Nah, tinggal kita kalikan. Cara mengalikannya, kamu bisa menggunakan seperti bilangan eksponen atau bilangan perpangkatan, atau kamu kalikan nih bilangannya, baru diperhatikan berapa desimalnya. Begitu. Kalau di sini, saya coba ya untuk mengalikan ini. 4 dikali 100. Itu kan 400. 400 dikali 25 itu adalah 10.000. Ya. Berarti 10.000 tuh nolnya ada 4. Nah, kemudian kita hitung ada berapa angka sih yang ada di belakang koma. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari angka ini kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, tambah lagi 0 di sini. Berarti kita taruh komanya di sini. Gitu ya. Atau sebenarnya kita bisa tuliskan 0,01 meter. Kenapa ini nggak perlu dituliskan? Karena ini kan dia 0 ya, dia ada di belakang koma desimal, jadi ini tidak perlu dituliskan. Oke? Nah, ini adalah nilai delta L. Setelah kita dapatkan delta L, berarti L sama dengan L0 ditambah delta L-nya. L-nya di sini 4, ditambah dengan 0,01. Maka hasilnya adalah 4,01 meter. Nih, gampang ya ini sebenarnya, tapi kamu harus benar-benar paham apa yang menjadi delta T-nya.
Jangan sampai kamu salah yang 110 atau 10 ini. Karena ini adalah menyatakan suhu awalnya dan ini menyatakan suhu akhirnya. Jadi kamu harus tahu delta T-nya. Harus cari delta T-nya itu adalah suhu akhir dikurang dengan suhu awalnya. Begitu. Dan jangan lupa untuk kalau sudah dapat hasil akhirnya, satuannya jangan lupa ditulis. Begitu ya. Oke, gampang kan? Sekarang kita next ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini masih berkaitan dengan pemuaian panjang. Ya. Saya bacakan soalnya. Panjang sebuah batang baja 0,000012 per derajat Celcius. Pada suhu 30 derajat Celcius, panjangnya 50 meter. Pada suhu berapakah baja tersebut memiliki panjang 50,012 meter? Kita tulis dulu deh, diketahui apa aja. Yang diketahui di sini alfa 0,000012 per derajat Celcius, kemudian di sini adalah T awalnya atau T0-nya, itu 30 derajat Celcius. Lalu ada panjang awalnya, itu simbolnya L0, 50 meter. Ditanya, berapa sih T akhirnya? T akhirnya ya ini. Kenapa kok T akhir? Karena diketahui panjang akhirnya sekian, berarti ini T akhirnya. Kamu juga boleh tulis TT ya. Atau ada juga yang nulis T2 juga, sama aja. Kamu nggak usah pusing. Lalu, di sini diketahui bahwa panjang akhirnya atau L-nya itu adalah 50,012 meter. Nah, kita diminta untuk mencari T akhirnya. Perhatikan di sini, kalau kita lihat dari rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, sebenarnya tidak ada T akhir. Yang ada adalah delta T-nya. Maka, kita nanti akan mencari delta T-nya dulu, baru nanti kita hubungkan dia dengan T awalnya. Ya? Gitu. Nah, untuk delta L ini kan sebenarnya juga dari soal nggak diketahui, tapi kita bisa dapatkan ya. Delta L itu adalah panjang akhirnya dikurangi panjang awalnya. Berarti 50,012 dikurang dengan 50. Berapa itu? 0,012 meter. Ini adalah nilai dari delta L-nya. Lalu, kita masuk ke rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kamu masukkan di situ. 0 delta L ya, 0,012 sama dengan L0-nya itu 50 dikali alfanya 0,000012 dikali dengan delta T. Di sini saya tetap tulis delta T, ya. Oke, sekarang untuk memudahkan dia, saya akan ubah dia ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Caranya adalah kamu tulis bilangan pentingnya. Ini kan bilangan pentingnya 12 dikali 10 pangkat, hitung ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, 3. Oh, berarti dia minus 3. Sama dengan 50 dikali, kamu ini juga ubah dia ke bilangan berpangkat, ya. Jadi di sini 12 dikali, kamu hitung ada berapa angka ya di belakang koma? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kamu buat 10 pangkat minus 6 dikali delta T. Oke ya. Nah, setelah itu kamu lihat di sini. Di ruas kanan ada angka 12, di ruas kiri ada angka 12. Jadi kita bagi ya. Kita
kita bagi dia. 12 dibagi 12 tuh. Kita bisa coret-coret. Dibagi 12, 1. 12 dibagi 12, 1. Begitu. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Di ruas kiri ada 10 pangkat minus 3. Di ruas kanan ada 10 pangkat minus 3. Kamu juga bagi ini. 10 pangkat minus 3 ini dibagi 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 1. Nah, sekarang ini gimana dong nih 10 pangkat minus 6? Ini berarti sisanya. Minus 3 sisanya berapa tuh? 3. Begitu ya. Nah, jadi tinggallah 1 sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 3 dikali delta T. Gak cukup ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita tulis delta T itu sama dengan 1 dibagi 50 dikali 10 pangkat minus 3. Bingung dari mana? Jadi kalau kamu menemukan dia bentuk persamanya seperti ini, kalau kamu mencari delta T-nya, ingat ya kata-kata ini. Temannya sebagai pembagi. Kamu lihat temannya si delta T itu apa? Oh, temannya adalah ini. Berarti ini semua nanti yang menjadi pembagi si lawannya. Berarti 1 dibagi dengan 50 dikali 10 pangkat minus 3. Begitu ya. Nah, sekarang 1 dibagi 10 pangkat minus 3, 1 dibagi 50 itu berapa? 0,02. Ya, dibagi 10 pangkat minus 3. Nah, ini 0,02 kita bisa naikkan yang 10 pangkat minus 3 ini ke atas. Kita naikkan dia, tapi pangkatnya bukan negatif lagi. Waktu dia dinaikkan pangkatnya, dia menjadi pangkat positif. Yang di bawah tadi dia minus 3, kalau dinaikkan jadi dia positif 3. Ya. Nah, tinggallah ini. 10 pangkat 3 itu kan sama dengan 1000. Ya, berarti 0,02 dikali 1000. Nah, berapa itu? Oh, 20 derajat Celcius. Nah, ini masih delta T-nya. Kita mau cari suhu akhirnya. Tahu ya, delta T itu adalah suhu akhir TT dikurang T0. Berarti kamu masukkan ini 20 sama dengan TT dikurang 30. Ya. Berarti ini TT sama dengan pindah minus 30-nya ke kanan. Dia jadi positif. 20 plus 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 50 derajat Celcius. Suhu akhir itu 50. Oke ya, begitu. Bukan 20 derajat, tapi 50 karena yang ditanya adalah suhu akhirnya ketika panjangnya dia 50,012 meter. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu kalian.